Baik, selamat pagi. Saya atas nama Made Renata Ratna Dewi dan rekan saya Juvita Septiana Nurcahyani. Nah, kami dari Universitas Negeri Malang dalam tujuan untuk mengenai toko Bapak ini. Sebelumnya izinkan Bapak atas nama siapa, Pak? Nama saya Muhammad Safi. Baik, Bapak Muhammad Safi. Kami ada beberapa pertanyaan nih, Pak, terkait toko. Pertanyaan pertama itu, sejak tahun berapa toko ini didirikan, Pak? 94. Oh, sejak tahun 1994 ya. Berarti sudah cukup lama, Pak ya. Nah, selanjutnya proses apa saja yang dilakukan sebelum kayunya digunakan untuk membuat furnitur gitu di sini, Pak? Ini kebanyakan kita dari custom. Kita sesuaikan dengan permintaan seseorang, apakah seperti minta bahan apa, yang pertama itu, kedua ukuran ya. Setelah kita udah tahu ukuran dan bahannya apa, baru kita siapkan kayunya. Jenis-jenis kayu yang biasa digunakan tuh apa aja, Pak? Nih, kalau jenis kita yang paling sering kita gunakan itu biasanya kita memakai jati Belanda dan meranti. Selebih ada sih kadang ya juga ada ini apa kayu apa itu jenis mauni ada, tapi jarang loh yang pasti kita meranti sama jati Belanda, itu yang kita pastikan, yang selalu ready gitu. Lalu Pak, keunggulan dari kayu-kayu yang disebutkan sama Bapak tadi, terus jadi mebel ini kenapa apa aja, Pak? Kalau dari jati Belanda ya, keunggulannya dan dari segi motif dia menang karena coraknya itu apa ya, bagus lah, atau motif-motifnya itu bagus kayak bunga gitu. Terus keunggulan jati Belanda itu apa ya, modern klasik bisa itu ikut era modern bisa, klasik juga bisa. Kalau yang meranti keunggulannya memang dia agak ini, kayunya ringan tapi kokoh. Itu saja sih. Kalau meranti simple, ringan tapi kokoh, itu loh. Kalau misalnya distribusi kayunya itu dari mana, Pak, biasanya? Ada dari salesnya sendiri. Oh. Ada kita punya sales sendiri. Oke. Bayar. Kalau misalnya proses detail dari pembuatan furniture di sini bagaimana? Tadi, langkah awalnya adalah kita ngukur sesuai ukuran tadi yang diminta seseorang tadi kan, konsumen tadi. Setelah pengukuran kita lakukan ini pemotongan. Setelah kita pemotongan, kita siapkan bahan-bahan untuk maksudnya dari segi lem, paku kan itu kan, terus apa ya, lem, paku, yang scope. Setelah kita bikin pembuatan rangka, itu kita bikinnya itu biasanya kalau mebel itu kita bikin dari samping dan tinggi ke samping ya. Kita bikinnya dari samping baru ke tinggi. Setelah dirasa kanan kiri sudah selesai, baru kita ngukur lagi lebar atau panjang itu kita ukur lagi. Setelah sudah jadi rangka. Setelah sudah jadi rangka, kita bikin ini dinding tengah-tengahannya itu loh. Nah, setelah udah rangka tadi udah selesai, baru kita bikin rak-rak. Kita lapisin dengan ide tadi ya, plywood atau papan. Setelah dirasa udah jadi kerangka, kita ngukur lagi, kita nyiapin untuk daun pintunya. Untuk daun pintu. Nah, itu relatif ya, untuk daun pintunya kan sesuai pesanan. Misalkan dia minta 3 pintu, ya 3 pintu. Kalau 2 pintu, ya 2 pintu kita siapkan. Rangkanya sama. Cuman bedanya kalau di daun pintu kan lebih mudah lah maksudnya. Karena bahannya juga nggak banyak. Kita butuh bahan lagi itu, namanya ensel ya. Ensel itu ada 2 macam, ensel sendok dan ensel piano. Kita pakainya ensel piano atau ensel kupu. Tuh 3. Terus tapi kebanyakan kita ensel kupu yang kita pakai. Nah, setelah udah pintu udah di setting ya, misalnya apa yang kurang pas ternyata udah oke, baru kita pasang ensel. Baik, terima kasih, Pak. Kalau misalnya untuk waktu pengerjaannya itu kira-kira biasanya butuh berapa lama ya? Estimasi untuk pengerjaan almari kos 0 sampai finish itu maksimal itu 3 hari. Oh, berarti lumayan cepat, Pak ya, 3 hari. Kalau proses finishingnya berarti gimana itu, Pak? Pertama, namanya bahan mentah itu almari. Jenis apapun itu almari, entah apa yang namanya mentah itu kan pasti ada
paku-paku ya, Iya. bekas paku-paku kan masih belum ke dalam itu, masih di luar ya, di permukaan lah Mas. Nah kita itu pokoknya intinya pakunya itu dibikin masuk gitu loh. Nah tujuannya untuk apa? Kita ngasih dempul biar mudah, biar tertutup kan. Nah setelah udah itu di ini pakunya sudah dirapikan, kita kasih dempul dulu. Dempulnya apa aja yang kita siapkan? Biasanya kita itu memakai lem putih, kita campurnya dengan perol dengan sama apa kalsium. Perolnya itu hanya untuk pewarnaan. Setelah kering baru kita amplas. Nah untuk tinggal finishingnya itu kita harus menunggu apa cahaya, cuaca ya. Ya. Nah tinggal kita apa buat aksesorisnya aja, tinggal pasang aksesoris, handle itu pegangan ya, pegangan untuk lemarinya. Baru kita pasang kuncinya itu. Udah, dan itu sudah selesai. Baik, terima kasih Pak atas wawancara pada pagi hari ini. Sekian dari kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, sama-sama. Iya. Terima kasih semuanya. Ya. Ya, tadi kita baru selesai wawancara di toko Indo Bangun Furniture. Sekian dari kami.